Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari. Nomor NIM saya 200 111 145. Saya dari kelas 20 Manajemen Karyawan 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari Quran Surat Taha ayat 6. Yang surat ini sendiri memiliki arti harta dalam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membuat video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktik Al-Islam Studi Al-Quran. Nah, saya akan memulai dengan penjelasan saya dari membacakan ayat Taha ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas syara. Yang artinya, kepunyaannya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa semua yang ada di langit seperti matahari, bulan, dan planet, yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia, yang ada di antara langit dan bumi seperti awan, begitu juga semua yang ada di dalam tanah seperti bahan tambang dan sumber mineral, baik yang sudah ketahui maupun yang belum diketahui adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dialah yang menguasai semuanya dan mengatur kehendaknya. Dialah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berubah, tetap, dan lainnya sebagaimana kecuali dengan izinnya, sesuai dengan kodrat irodatnya. Nah, dari isi ayat dan kandungan ayat Taha ayat 6 ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan seluruhnya, semuanya. Dan Allah menciptakan semuanya itu pasti ada manfaatnya dan ada kegunaannya. Dan untuk itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dan menjaganya tentunya. Saya di sini akan menjelaskan secara perspektif ekonomi. Nah, dari hal yang kita bisa manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita adalah atau sebagai sumber rezeki sebagai sumber rezeki kita itu seperti dalam hal bercocok tanam, seperti kita mengolah sawah, terus padinya kita dapat bisa kita buat makan ataupun dijual, ataupun dengan berkebun kita punya hasil dari kebunnya bisa kita makan, terus kita bisa jual, dan hasil dari jual itu kan bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa kita gunakan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, selain dari itu semua juga itu kan dari hasil bumi, itu masih banyak lagi yang dari hasil bumi, dari hasil bawah tanah seperti tambang dan mineral kayak gitu. Apalagi itu banyak 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 manusia yang memanfaatkan itu, yang itu bisa digunakan untuk seperti tambang, sumber mineral itu kan bisa buat yang bisa ditambang, terus nanti bisa dijual, bisa diproduksi, nanti kan itu menghasilkan semua gitu. Jadi apa yang Allah ciptakan semuanya itu bisa 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 menghasilkan, bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan seluruhnya gitu. Nah, dari itu semua kita itu harus menjaganya dan melestarikannya, dan kita harus bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan. Kita juga dikasih akal, pikiran, sehingga kita dapat berpikir, kita dapat
eee, kita dapat berpikir, kita mau usaha apa, kita mau seperti apa, terus kita mau mengembangkan usaha seperti apa. Intinya sih untuk se se semua yang Allah ciptakan itu pasti bermanfaat gitu, dan kita itu sudah diciptakan terus dikasih fasilitas juga sama Allah gitu. Dan Allah itu bisa bisa mengambil semuanya atas kehendak Dia. Makanya harta yang telah Allah kasih di dunia ini itu hanya titipan, hanya sementara. Dan kita kita harus benar-benar mengetahui bahwa semuanya ini milik Allah gitu semuanya. Mungkin ini itu saja singkat penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya pokoknya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.